Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu yang tergabung di dalam Pelkat PKLU GPIB dimanapun berada. Shalom dan salam sejahtera, salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Esther Suryadiningrat dari GPIB Gria Mulya Purworejo yang akan membawakan saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada hari ini, Kamis tanggal 27 November 2025. Sebelum kita akan membaca dan memulai merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita akan bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Tak henti-hentinya kami boleh mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah serta kasih sayang-Mu, sehingga pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dari tidur nyenyak kami, serta memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga pagi hari ini kami akan beraktivitas kembali untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mengundang hadirat-Nya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Mari Bapa, datanglah ya Tuhan untuk mengurapi, menguduskan akan pembacaan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Sumber Hidup, kami berdoa dan meminta. Amin. Oma, Opa, dan Ibu Bapak sekalian, bacaan kita hari ini di dalam Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kita akan membaca perenungan kita di dalam SBU tanggal 27 November di pagi hari. SBU pada hari ini bertemakan Echo Chamber. Bacaan kita menggambarkan sikap menyedihkan dari orang pilihan Allah yang berpredikat nabi. Yunus senang menerima belas kasihan Allah yang memberi kesempatan baru baginya, tetapi tidak senang, bahkan tidak menerima ketika Allah berbelas kasihan kepada Niniwe. Perubahan rencana Allah dari menghukum menjadi mengampuni Niniwe membuat Yunus marah
dan menilainya sebagai kesalahan besar. Yang diharapkan Yunus, Allah bertindak seperti apa yang dipikirkannya, yaitu menghukum, bukan mengampuni Niniwe. Pernahkah kita bertindak seperti Yunus, menjadi marah dan panas hati saat orang yang berseberangan atau yang tidak kita sukai bukannya mendapat hukuman, tetapi menerima belas kasih Allah? Ayat 2 bacaan kita menampakkan keyakinan Yunus kepada Allah yang pengasih dan penyayang, lambat marah dan menyesal pada malapetaka yang akan diberikannya. Keyakinan ini yang membuat Yunus melarikan diri. Dia tidak mau melihat Niniwe bertobat, lalu Allah mengampuni mereka. Harapan Yunus, Allah mengasihi dirinya dan bangsanya, bukan mengasihi musuhnya. Yunus berharap keadilan Allah dinyatakan dalam bentuk hukuman bagi Niniwe, bukan kasih karunia yang mengampuni mereka. Dalam masyarakat dewasa ini dikenal istilah echo chamber, yaitu budaya yang hanya mendengar pendapat diri sendiri dan membela diri secara berlebihan terhadap pandangannya. Seperti halnya Yunus yang menolak dan menganggap Niniwe tak pantas untuk diampuni dan mendapatkan kesempatan baru karena kesalahan mereka. Yunus merasa benar sendiri dan tidak membuka diri terhadap kasih dan kehendak Allah yang melampaui batas pandangannya. Dunia memerlukan kasih Allah yang tidak menyimpan perbedaan pandangan sebagai alasan untuk menolak atau menghakimi. Dunia digital memerlukan murid-muridnya yang tidak terus-menerus menghakimi tanpa batas, tetapi mengasihi dengan kasih Allah yang tanpa batas. Demikianlah firman Tuhan melalui bacaan SBU. Mari kita berdoa untuk menutup acara ini. Bapa yang rahmani, puji syukur dan terima kasih buat bacaan kami pada hari ini. Firman-Mu memberikan contoh teladan dari salah satu nabi-Mu, Nabi Yunus, yang tidak patut kami teladani, Tuhan. Biarlah perenungan pada hari ini
membuka mata, hati, dan pikiran kami untuk tidak terlalu mementingkan diri sendiri. Kami merasa benar sendiri. Tatkala musuh kami atau orang yang berseberangan dengan kami, Tuhan beri kesempatan untuk mengampuni mereka. Kami justru merasa marah. Padahal siapakah kami ya Tuhan? Umat yang hanya layak karena Engkau melayakkan kami. Untuk itu ya Bapa, tolonglah terangi hati dan pikiran kami untuk senantiasa mawas diri dan selalu mengingat bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami yang rahmani dan selalu mempunyai kasih dan pengampunan yang tanpa batas. Terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami pribadi. Dan terima kasih ya Tuhan, ajarkanlah kami seperti kasih-Mu yang tanpa batas untuk senantiasa mengasihi orang-orang yang perlu kami berikan belas kasihan serta pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Ibu Bapak dan Oma Opa, Pelkat PKLU GPIB, dimanapun berada. Demikianlah tadi perjumpaan kita. Senang bisa menyapa semuanya. Shalom. Sampai jumpa di lain waktu.